Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurginaya, akrab disapa dengan panggilan Naya. Saat ini saya beraktivitas sebagai seorang pendidik di salah satu pesantren di Kabupaten Maros dan berstatus sebagai mahasiswa tingkat akhir di Pasca Sarjana Bahasa Indonesia Universitas Hasanuddin. Sekarang saya berumur 24 tahun 7 bulan. Semoga saat ini Bapak dan Ibu, teman, kakak, dan adik sekalian senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi wabah penyakit COVID-19. Senang rasanya bisa menambah pertemanan melalui grup yang dibuat oleh salah satu orang yang sama-sama kita sayang, yaitu KST. Salah satu admin grup meminta kepada saya untuk berbagi sedikit pengalaman tentang awal mula saya mengenal sosok yang akrab saya sapa dengan sapaan KST. Saya adalah salah seorang dari ratusan pasien yang diperkenankan oleh Allah menjumpainya pada tahun 2014. Masih sangat jelas diingatan saya saat bertemu dengan Kak Hesti pada tanggal 10 Januari 2014 lalu. Ya, sekitar 6 tahun yang lalu. Saya menderita penyakit non-medis yang sudah saya bawa sejak kelas 3 SMA. Gejalanya kurang lebih saya sering terbangun di tengah malam, menangis tanpa ada masalah yang serius. Dan ketika saya mendapatkan tekanan yang berlebihan, saya bisa jatuh pingsan dan tubuh saya terbujur kaku disertai sesak napas. Medis tidak mengetahui penyakit saya adalah penyakit jenis apa. Namun ketika penyakit saya muncul, saya tidak bisa menyadarkan diri kecuali dengan bantuan pernapasan di rumah sakit. Jadi saya langganan dengan rumah sakit waktu itu. Saat kuliah S1, saya sering jatuh sakit dengan gejala yang sama. Seiring perjalanan saya, Allah menuntun saya bertemu dengan Kak Hesti melalui teman saya yang saya jumpai di salah satu bimbingan belajar. Namanya Kak Eta. Saya ikut kelas bahasa Inggris waktu itu. Sekilas saya mendengar namanya, dalam hal ini namanya Kak Hesti, hati saya langsung ingin terbangun menemuinya. Waktu itu malam. Saya tidak sabar menunggu pagi sampai saya pun enggan terlelap hingga pagi pun kembali menyapa. Terlebih dahulu saya menghubungi nomor pribadinya dan tidak diangkat. Pada waktu itu saya mendapatkan kabar bahwa beliau sibuk mengurus selembar ijazahnya yang juga tidak digunakannya hingga saat ini karena lebih memilih membantu sesama. Ya, salah satunya saya ini. Telepon sudah diangkat waktu itu. Saya bercerita ingin mendeskripsikan penyakit saya, namun beliau sudah mampu mengetahui saya sakit apa waktu itu, tanpa saya jelaskan sama sekali. Hati saya tersentuh bukan karena sakit, tapi sangat bersyukur bisa bertemu dan berkenalan dengan dirinya. Baru ditelepon sudah penuh dengan kasih sayang, apatah lagi saat berjumpa dan mengenalnya lebih dalam. Sebenarnya saya sudah sangat lama merindukan orang yang Allah kirimkan untuk saya membantu saya keluar dari penyakit saya ini. Dan akhirnya saya bertemu dengan Kak Hesti. Jadi Kak Hesti itu adalah orang ketujuh dan perempuan pertama yang hendak saya temui dan ingin membantu saya untuk keluar dari sakit saya. Pembicaraan pun terputus dengan syarat menjumpainya besok pagi dengan membawa sebotol air dan sebuah apel. Sempat heran waktu itu, mengapa ada apel ya? Ya sudahlah, saya ikuti saja. Ternyata apel itu adalah salah satu syarat untuk diobati oleh beliau. Kemudian pembicaraan diselesaikan dengan salam. Sepanjang malam setelah berbicara dengan Kak Hesti dan akan menemuinya, saya diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Berupa bola mata merah seperti gumpalan api yang terbang di atas saya sepanjang malam. Tak ada takut pada waktu itu, namun gelisah dan perasaan dingin pada tubuh saya sangat terasa.
Pagi pun menyapa, saya dan 3 orang teman saya bergegas menuju rumah beliau. Dalam perjalanan menuju rumahnya, saya kembali bertarung dengan perasaan ingin dan perasaan pulang tak ingin menemuinya. Namun, saya tetap kuat untuk melawan itu. Hingga saat saya tiba di Sudiang, kampung Pau-Pau kediamannya waktu itu, saya merasa jantung saya bergeser dari tempatnya. Bahkan saat hendak menuju pintu rumahnya, menaiki anak tangga, rasanya hati saya tercambuk dan tidak memiliki tenaga lagi. Saya berada di barisan terbelakang di antara 3 teman saya waktu itu. Ketika melihat Kak Esti, saya ingin menangis sejadi-jadinya. Entah apa yang mengundang kesedihan saya waktu itu. Lalu ku ambil jarinya, ku cium tangannya. Beliau mengupas tuntas penyakit saya tanpa ada penjelasan sepatah kata pun dari saya. Hati saya bersedih dan lisan saya mengiyakan segalanya. Seluruh yang dia deskripsikan itu betul adanya apa yang saya rasakan. Padahal sebelumnya saya tidak pernah menjelaskan ke beliau. Masya Allah, sudah sangat lama sekali saya ingin menjumpai orang seperti dirinya. Ya, kupikir saya tidak perlu bercerita sedetail itu. Ada banyak hal yang berkesan mengenai Kak Hesti dalam hidup saya. Sebelumnya, kepadanya kuhaturkan banyak terima kasih. Sosok perempuan tangguh yang saya kenal dengan kemandirian dan ketakwaannya pada Tuhan, pemilik semesta. Beliau bukan hanya menganggapku sebagai pasien, tetapi juga memperlakukanku sebagai teman, sahabat, bahkan sebagai anaknya. Segala status beliau perankan untuk menjadikanku lebih baik. Beliau tangguh dalam naungan keluarga yang sederhana, dengan nilai sipakatau yang tinggi terhadap sesamanya. Sipakatau itu adalah saling menghargai. Berkat Kak Hesti, kini saya dimudahkan oleh Allah menjalani hidup dan beribadah tanpa harus bolak-balik dari rumah sakit dan antri ruqyah sana-sini dengan berbagai karakter ustadz yang saya temui. Saya adalah sosok anak yang polos dan keras kepala. Berulang kali nasihat dari Kak Esti kerap kali saya abaikan. Namun, beliau tetap sayang dan tidak mengubah sikap kepada saya. Saya masih berstatus pasien. Beliau rela mengorbankan tenaga dan waktunya untuk mengurusi saya yang berhari-hari setengah sadar di kediamannya. Bukan hanya dia, seluruh anggota keluarganya yang menyaksikan saya waktu itu turut prihatin dan hingga detik ini masih menyayangi saya. Bahkan Kak Hesti pernah berselisih paham dengan bapak saya yang tidak percaya dengan proses pengobatannya. Namun ketulusan dan keikhlasan beliau membantu saya menepiskan semua itu. Tanpa goyah, beliau tetap tabah dan berikhtiar untuk kesembuhan saya. Inilah salah satu sifat mahabbah yang sering melelehkan air mata saya. Mahabbah itu adalah sifat kasih sayangnya yang begitu besar. Beliau mengajarkan kepada saya banyak doa dan pengalaman hidup yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Beliau mengantar saya lebih mengenal hati dan jati diri saya, lebih dekat kepada pemilik hati dan bersyukur terhadap apapun yang saya terima. Beliau disayang dan dicintai oleh banyak orang karena kesabaran dan kasih sayangnya. Tidak pandang strata sosial orang seperti apa, beliau memperlakukan semua orang secara adil. Semenjak mengenalnya, banyak pengalaman spiritual yang saya alami. Bahkan Kak Humaira yang saat ini bersamanya adalah juga mantan pasiennya setelah saya. Saya bersyukur Kak Humaira digerakkan hatinya oleh Allah membersamai Kak Hesti dalam membantu dan mengajak para jin kafir bertobat dan kembali kepada Allah. Kak Lina pun sempat membersamai beliau pada waktu itu. Namun qadarullah, mereka harus berpisah karena persoalan jarak. Tahun demi tahun kusaksikan metode pengobatan Kak Hesti berubah. Tak sedikit komplain dan cemoohan diterimanya. Namun karena keyakinan dan ketakwaannya pada Allah, beliau tetap maju dan tidak mempedulikan hatinya yang perih. Sedekah. Ya,
Itu yang saat ini beliau sampaikan ke orang-orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit non-medis, termasuk saya. Beliau memperlihatkan kepada saya dan seluruh pasiennya betapa kuatnya dan nyatanya pertolongan Allah pada hambanya yang tulus dan ikhlas bersedekah. Beliau sering memberikan kalimat pamungkas kepada saya bahwa kuatkan yakinmu pada Allah yang Maha Kuasa dan berkehendak. Sering tanya hatimu dalam apapun yang kamu lakukan, semata-mata hanya mengharap perjumpaan kepadanya. Doa yang selalu membuat saya terharu saat dilisankannya adalah, Ya Allah, ampunilah dosa saudaraku, disebutlah nama saya, sehatkan lahir batinnya, lembutkan hatinya, lapangkan dadanya, sucikan lahir batinnya, ya Allah. Beliau selalu menginginkan doa yang sama setiap menjumpai saya dalam setiap harinya pada waktu dia mengobati saya. Bahkan sampai sekarang Allah menyempurnakan hati saya pada beliau, sehingga kerinduan selalu meronta dalam diri saya kepadanya. Saat dekat dengannya, saya selalu merasa damai, sekalipun saya hanya dihidangkan dengan makanan yang sederhana dan berada di hunian yang sederhana. Tapi berada di dekatnya membuat saya lebih nyaman daripada disuguhkan kemewahan. Mungkin beberapa pasien merasakan hal yang sama. Saya tak pernah melewatkan momen berharga ketika bersamanya. Saya selalu memanfaatkan bertanya dan mengupgrade ilmu hidup padanya. Beliau senang berbagi. Sekalipun kesibukan saya banyak, tapi untuk Kak Hesti, saya selalu meluangkan waktu untuk menjumpainya. Segala jasanya untuk saya tak bisa saya jumlahkan dengan rupiah, karena semua itu tidak bisa terbayar dengan materi. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umurnya dan menyehatkannya. Segala yang telah diberikan Kak Hesti kepada saya, pahala dan berkahnya kembali ke Kak Hesti juga. Mungkin terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Biarlah saya lanjut pada cerita berikutnya, insya Allah. Satu pelajaran hidup yang saya temukan dari beliau dan saya terapkan hingga saat ini ialah keyakinan pada Allah dan jangan lupa bersedekah, berapapun jumlahnya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Salam persahabatan. Semoga Allah melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.